Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kualitas syukur kita yang senantiasa kita perbaiki akan menjadikan hidup kita lebih nikmat, hidup kita lebih berkah, hidup kita senantiasa diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan menjadikan layak dan pantas kita bersanding kelak bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita singgah di suatu tempat, singgah di satu daerah, ya, jadi singgah itu bisa singgah sebentar atau singgah 1 jam, 2 jam. Mungkin kalau kita bepergian, ya, mungkin bisa singgah di satu rest area, singgah untuk sekedar di pom bensin, dan singgah di tempat-tempat lain. Maka disunahkan kita, dianjurkan kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu doa. Ya, man nazala manzilan, kata Nabi, barang siapa singgah di satu tempat, di mana saja tempat itu, bahkan mungkin yang bertujuan untuk rekreasi, ya, rihlah, rekreasi di satu tempat, ini kan juga singgah di suatu tempat. Thumma, kemudian qala, dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah, kalam Allah yang sempurna. Min syarri, dari keburukan. Ma khalaqa, apa saja dari makhluknya. Baik itu dari binatang melata, baik itu gangguan syaitan, gangguan jin, ataupun apa saja yang menjadi bagian dari gangguan-gangguan yang kesemuanya itu adalah datangnya dari makhluk Allah SWT, dari ciptaan Allah SWT. Nah, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan membahayakan sesuatu pun hatta yartahila min manzilihi dzalik. Jadi kata Rasulullah, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sehingga dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi inilah anjuran di mana kita, ya, kalau singgah di suatu tempat, bagi yang kemudian mungkin harus mampir di hotel, mungkin harus menginap di penginapan, atau dia singgah sebentar di satu di pinggir jalan segala macam, ya, ada rest area dan sebagainya, dan kita tidak tahu, ya, daerah tersebut, ya, tentunya yang namanya syaitan berkeliaran di mana-mana, namanya jin-jin yang kufur dan kadang mengganggu, usil, jahil, itu di mana saja, ya, apalagi yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti rekreasi atau mungkin sekedar bermain, misalnya di pinggir sungai, mancing atau apa. Ini sahabat-sahabat subscriber semua yang mungkin suka mancing, nah, baca doa ini. Atau yang mungkin melewati
lokasi-lokasi tanah pekuburan segala macam selain salam kepada kaum muslimin yang telah wafat, yang telah dikuburkan tersebut, ucapkan salam, ya. Juga baca doa tersebut. Ya, baca doa yang tadi sudah saya tuntunkan. Maka insya Allah akan terhindar dari golongan syaitan, gangguan syaitan. Ini terjadi dalam salah satu pasien kami atau klien kami, di mana ada seorang ibu yang kemudian mungkin ini sudah lama ya, sehingga di pinggir jalan di situ ada pohon besar, ya, mungkin bermaksud entah itu bernaung atau bagaimana, ya. Lalu kemudian setelah sekian tahun, ya, ternyata kita catching jin tersebut, kita ruqyah dengan metode catching. Jin tersebut mengaku bahwa dia berasal dari pohon itu. Berasal dari pohon itu dan menyebabkan si anak ini sejak kecil diganggu oleh dia. Sejak kecil dibuat bermasalah. Sehingga sampai sekitaran umur 15 tahun belum bisa berbicara. Lalu sering mengalami kejang-kejang. Kalau di medis kemudian disebut dengan epilepsi atau bahkan autis, dan gangguan-gangguan yang lain, badannya kurus dan seterusnya. Karena ternyata apa? Jin tersebut dia tinggal di tubuh sejak bayi. Ya, ini penting terutama ibu-ibu yang hamil atau ya pokoknya siapa saja yang singgah di satu tempat ternyata ada yang mengalami gangguan seperti itu. Saya yakin sebenarnya ini mungkin banyak, ya mungkin kami lupa dari sekian yang ada contoh-contohnya. Tapi yang ini yang kami ingat, ya. Nah oleh karena itu maka doa ini sangat penting yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya karena kalau kita lihat dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di masa dahulu, ya mereka itu kalau melewati di satu lembah, ya mereka melewati di satu perjalanan, di satu lembah terutama. Karena memang lembah ini juga salah satu tempat, lembah itu adalah yang naik turun ya. Jadi kalau misalnya di kita nggak ada lembah, tapi sebenarnya ada yang mirip ya. Yaitu jalanan, turunan, naikan, itu ya mirip lembah. Di situ biasanya disukai. Makanya kalau ada jalanan-jalanan seperti mungkin terowongan, ya, atau mungkin kita melewati suatu jembatan atau yang bawah itu apa istilahnya flyover atau apa segala macam, maka ajari anak-anak untuk membaca doa juga yang tadi dan ditambahkan ya dengan doa yang lain. Ya, salah satunya kalau kita menuruni satu tempat yang agak turun, ya, maka kata Nabi disuruh membaca Subhana, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan apabila kemudian jalanan naik, maka disunnahkan membaca Kabbarna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hadis lengkapnya, riwayat Imam Bukhari 2993, di sana Rasulullah menyebutkan kunna, ya ini apa namanya ya, sahabat yang mengisahkan itu ya, waktu perjalanan bersama Nabi, kunna idza sa'idna kabbarna, adalah kami jika kami itu menaiki jalan atau jalan yang naik, ini sekaligus naik tangga juga di rumah, naik tangga, ya, turun tangga, kabbarna, maka kami diajarkan oleh Nabi untuk baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan teriak-teriak, bukan kemudian bukan begitu ya. Dan kemudian wa idza nazalna sabbahna, dan apabila turun maka sabbahna, kami bertasbih. Turun dari tangga atau ketika naik pesawat itu otomatis naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda, ketika jalanan naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajari anak-anak. Semobil bahkan suruh tasbih semua. Kalau turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Keraskan, tidak apa-apa. Biar jadi syiar juga. Yang lain pada baca. Ya, begitu ya. Jadi jangan kemudian jangan gitu.
Nah, ini jadi saya lanjutkan tadi. Dulu orang-orang jahiliyah ketika kemudian melewati satu lembah, naik turun dan sebagainya, dan mereka menyadari bahwa di sana itu ada syaitan, ada jin. Maka mereka justru malah pamit, permisi, atau bahkan meminta perlindungan kepada jin-jin yang tinggal di sana. Ya, kalau bahasa kita ya, pamit ba, nyun sewu, kalau badhe lewat gitu kalau Jawa. Maaf ba, maaf Raja Jin, pimpinan jin yang menguasai sini. Kami tidak mengganggu apa-apa, kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya sekedar ingin lewat. Itu malah dikerjai oleh jin. Ya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan ke beberapa laki-laki dari kalangan jin, tetapi jin-jin itu menjadikan mereka tambah tersesat. Yang dimaksud di sini itu terkait dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah saat itu, yang ketika melewati satu lembah, melewati satu tempat yang di situ tidak ada penghuninya, maka mereka pun seraya minta izin, ya, dengan mengatakan, meskipun tidak langsung minta, kami mohon perlindungan. Tidak seperti itu. Ya, memang kalimatnya tidak begitu. Tetapi kalimatnya lebih kepada, mohon maaf, kami mau pamit, dan sebagainya. Bahkan, ada semacam tradisi juga di sebagian kita. Kalau melewati satu jembatan, ya, itu dengan seolah-olah harus minta izin. Ya, minta izinnya caranya macam-macam. Ada yang melempar koin, ada yang melempar rokok, ya. Ada yang kemudian klakson gitu. Ada yang kemudian bilang, permisi, izin, dan segala macam. Kula nuwun, nah segala macam, dan seterusnya. Maka seperti ini tidak boleh. Ustaz, itu kan hanya tradisi. Tapi kalau tradisi itu menyebabkan kita lemah dan dilemahkan oleh syaitan, maka tidak boleh. Ya, dan apa tujuan seseorang ketika misalnya mereka melakukan sesuatu, termasuk misalnya ketika ada mungkin tragedi atau ada kecelakaan, misalnya orang hanyut, lalu kemudian dengan maksud di sana menanyakan istilahnya menaburkan bunga, ya, memberikan sesajen di sana, atau memberikan dupa, membakar dupa, kemenyan, dengan maksud, ya, dengan maksud supaya jin-jin atau syaitan-syaitan penunggu sungai itu tidak ganggu. Ini kan berarti sama. Itu dalam maksud atau sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat 6 ini. Sehingga mereka akan ditambahkan sesat, rahaka. Fazaduhum rahaka, akan dijadikan tambah sesat. Kenapa? Ketundukan atau sikap yang menjadikan kemudian seolah-olah jin itu disanjung, dipuji, ya, atau bahkan dimintai perlindungan, ini malah senang, jinnya malah semakin ngerjai dan semakin membuat sesat. Ya, semakin membuat sesat. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kemudian malah ditiru oleh anak-anak, lalu kemudian ketika melewati satu tempat, malah mengatakan, permisi ba, amit, nyun sewu. Nah, ini kalau di kita ya. Nah, saya tidak tahu kalau mungkin di daerah Sumatera seperti apa, di Sulawesi seperti apa tradisi. Tapi kita sebagai muslim, ya, karena sudah diajarkan komplit oleh Nabi SAW, ya, sehingga di satu tempat seperti yang saya ajarkan. Nanti kaitan dengan kisah saya tadi, ya, ketika ada seorang anak usia berapa tahun itu, 15 tahun atau berapa, tapi belum bisa bicara, dan salah satunya adalah mendapatkan gangguan jin, yang dimana jin itu mengaku dia berasal dari pohon, ya, dari pohon ketika sang ibu tersebut singgah atau lewat di sekitaran tempat itu. Nanti kita akan sampaikan link di deskripsi. Nanti silakan dibuka. Insya Allah nanti kami akan tuliskan linknya di sana. Ya, maklum ya, kami editornya masih sangat terbatas. Jadi kami belum bisa merangkai-rangkai video dengan canggih seperti mungkin YouTuber yang lain. Tapi nggak ada masalah, yang penting tersampaikan. Ya, jadi pesan saya kepada para sahabat semuanya, jadi agar senantiasa keluarga kita sendiri pribadi dan juga keluarga terlindungi, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketauhidan kita, sebagaimana
kami kemarin sudah menyampaikan tentang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan ada pesan ketauhidan yang harus dikuatkan terus. Karena kadang kita tidak merasa ketika kita sudah sholat, ya kita sudah merasa itu cukup. Ya memang sholat itu cukup. Tetapi akidah kita harus kita perbaiki. Jangan sampai kita sudah sholat tapi tatoyur. Pikiran kita itu masih dalam artian mengagungkan syaitan. Ya, bahkan pernah juga kami sampaikan, ketika misalnya ban kita mungkin meletus atau ban sepeda motor ya, atau mungkin mobil tergelincir segala macam, kita tersandung dan sebagainya, lalu kemudian kita malah mencela syaitan, setan tenan misalnya begitu ya, atau ta'isya syaitan, maka kata Nabi jangan mengatakan seperti itu. Kalau kamu celah syaitan, maka syaitan akan semakin besar kepala, akan semakin sombong. Loh, aku berhasil kan, gimana gitu ya, mencelakai kamu, sukses saya. Tapi apa? Suruh baca bismillah. Karena setiap bismillah itu akan mengecilkan syaitan. Nyalinya syaitan akan kecil. Baca bismillah. Ya, ini juga menunjukkan ketika kita melakukan apapun, baca bismillah. Supaya tidak ada di mana syaitan itu merasa besar hati. Oh, itu adalah sukses, berhasil dia melakukan apa yang diincarkan kepada seseorang tersebut. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan doa yang sudah kami sampaikan. Nanti lebih lanjut, nanti silakan teks doanya ya, bisa disimak, bisa dilihat di deskripsi ya, beserta kemudian maknanya. Insyaallah sekaligus link yang kaitannya dengan kisah yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus luruskan akidah kita, perbaiki terus rasa cinta kita kepada Allah, ya, mengesahkan Allah satu-satunya, dan jangan beri kesempatan syaitan untuk berhasil membuat kita lengah, lalai, dan kemudian kita dikerjai oleh bangsa syaitan, oleh syaitan. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.